wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga pada malam hari ini walaupun kita datang dari berbagai tempat, bukan hanya dari Jabodetabek tapi juga dari beberapa provinsi di Indonesia, bahkan ada teman kita yang datang dari luar negeri walaupun dekat, yaitu Malaysia. Ini semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu merupakan rahmat Allah bagi sekalian alam, khusus kepada kita umat manusia, dan juga baginda sangat sayang dan sangat cinta kepada umatnya. Karena itu kita dituntut untuk selalu ingat baginda dan selalu mengucapkan salawat Allah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian pada malam hari itu mungkin ambo tidak akan menggunakan bahasa Indonesia. Insya Allah ambo akan menggunakan bahasa kampung dalam. Jadi mungkin sesekali perlu dicampur kalau perlu di bahasa Inggrisnya enggak, atau di bahasa Thailand kasih kete enggak. Nah, ambo hormati ketua kita, ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Limbakoto Kampung Dalam angkatan tahun 1997 beserta beseluruh jajaran pengurus. Dan ambo hormati para sahabat alumni SMA Limbakoto Kampung Dalam. Kemudian ambo hormati teristimewa kepada pasangan dari sahabat kami, baik itu suami atau istri dari sahabat kami yang kami anjung tinggi dan kami amba gadang. Jadi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kedatangan pada acara malam hari ini. Para sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita mendapatkan nikmat Allah nan sangat gadang. Apa itu rahmat Allah? Berkumpul-kumpulnya kita dengan kawan-kawan satu angkatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jam'atu rahmah wal farikatu azab. Berkumpul-kumpulnya kita itu adalah rahmat,
dan bercerai-berainya kita itu adalah azab. Jadi pada malam hari ini ambo sebagaimana disampaikan oleh kawan kita tadi, artinya yang memberi tausiah malam kini bukanlah orang luar, ya enggak? Walaupun ambo secara resmi bukan bagian dari alumni SMA 1 Limangkota Kampung Dalam secara resmi, tetapi mayoritas alumni SMA 1 Limangkota Kampung Dalam angkatan 97 itu kebanyakan adalah sahabat ambo satu angkatan dulu sewaktu di SMP. Jadi karena itu ambo tidak merasa orang luar dan merupakan bagian dari persatuan kita. Jadi pada malam hari ini ambo diminta memberikan tausiah. Jadi bakat orang ko kata orang awak tagambang jo ambo nang kajatuh cameh juga ambo nan kanyui. Jadi bukanlah berarti ambo mengajari para sahabat, bukannya ambo lebih santiang atau lebih hebat, tetapi karena diberikan ilmu yang sakete oleh Allah, itu yang akan ambo sampaikan pada malam hari ini. Jadi bukanlah berarti orang yang beri nasihat itu orang yang sempurna. Ambo pun sampai saat ini masih belajar. Belajar dalam artian masih menimba ilmu, masih menuntut ilmu, dan belajar juga dalam arti belajar memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kemudian ambo mohon maaf karena duduk ambo agak tinggi dari kita nambah samo. Tapi sungguh pun ambo duduk tinggi pada kita. Bak kata pepatah Minang, palupuah batang malapari, pucuk manimpu akajumbai di bawah anak orang batipuah. Sungguh pun ambo duduk di atas kursi, bukannya hambo tahu pandai, wujudnya duduk dan basimpuah. Para sahabat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang ambo hormati. Jadi pada malam hari ini kita ambo sabui tadi kita adalah mendapatkan suatu rahmat. Kalau kita dapat rahmat itu biasanya kita sedih atau gembira. Atau gembira enggak? Sanang hati kita enggak? Bahkan enggak sanangnya pula kita berpisah dengan sahabat, dengan kawan karib. Ada yang menyambut 20 tahun, 23 tahun. Bahkan ada yang 25 tahun. Kini kita bertemu kembali. Dan gembira itu tidak dilarang dalam agama kita, agama Islam. Boleh kita gembira, boleh. Tapi harus didasari kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ni'matillah wa bi rahmatillah wa bidzalika falyafrahu. Dengan rahmat Allah maka hendaklah mereka itu bergembira. Jadi gembira kita tadi itu, sukacita kita tadi itu harus dilandasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita gembira tadi tidak lupa dengan Allah. Kalau kita dapat nikmat yang berupa materi contoh, dapat harta, dapat auto baru contoh, ya enggak? Gembira enggak gitu? Gembira. Tapi kalau kita lupa kepada Allah bahwa nikmat yang kita terima tadi rahmat dari Allah, kita lupa, itu gembira kita gembira yang tercela. Tapi kalau kita gembira karena mendapat rahmat dari Allah, maka gembira kita tadi gembira yang dalam koridor agama, gembira yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Jadi orang yang bergembira yang tidak didasari kepada rahmat Allah itu disabui dengan apa tuh? Iko yang gembira orang yang lupa diri nama. Kan orang tua-tua dulu pernah menyabui lah. Kalau kita masih kete-kete, masih kanak-kanak, terlalu gembira, terlalu galak-galak kohai bahasa awak, enggak? Akat orang tua gitu.
Jangan talampau banaga lakna. Beka ujung menangi. Itu contoh gembira yang tidak didasari dengan rahmat Allah. Dia artinya bagaimanapun kita gembira, bagaimanapun kita sukacita, kita harus jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bersyukur bahwa telah terbentuk persatuan kita. Itu juga rahmat Allah. Banda rahmat Allah pula bukannya mudah menyatukan, ya enggak? Menyatukan kita yang telah terpencar-pencar dalam beberapa daerah, beberapa provinsi, bahkan ada di luar negeri. Kini bisa disatukan. Jadi iko rahmat Allah nasange gadang kepada kita. Jadi apabila terbentuk persatuan iko harus kita syukuri. Bah cara mensyukurinya kita jaga persatuan iko. Ya nah. Jangan sampai persatuan iko pecah balik. Jadi persatuan itu harus kita syukuri dengan cara menjagonya jangan sampai pecah. Karena itu sudah biasa, dalam persatuan itu pasti ada bibit-bibit yang akan membawa kepada perpecahan. Betul itu enggak? Nah, konan perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita calik ke dalam agama kita, apa yang membuat kita bersatu itu? Coba tanya Mbak Haji, apa yang membuat kita bisa bersatu? Di mana dasar persatuan tadi itu? Dari mana dasar? Di mana tabi'i? Dasarnya adalah bersatunya hati kita dulu, ya atau tidak? Sabuk dek hati kau lama kita bisa tiba siko. Kalau kita di rumah pagi tadi, kalau hati kita ndak ada keinginan, ndak ada kehendak untuk barang kek kasih kau, kita bawa sih kau. Jadi anak barang kek kasih kau dulu, hati gitu. Jadi sebelum kita tiba risiko pagi tadi itu lapanuh di hati saja gue. Tapi sebagian ada juga yang hati jadi tiba risiko badannya tak tiba ada juga, karena ada halangan mungkin lah. Niat ada, kehendak ada, tapi ada halangan, tidak bisa hadir. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum yatafakkarun. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'da'a, ketika kamu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi orang yang bermusuh-musuhan kata Allah bisa bersatu asal bawahnya karena hatinya tadi disatukan oleh Allah. Jadi hati kita bersatu dulu. Persatuan kita tuh diawali di hati. Apa yang ada di hati kita tuh? Raso, iya. Raso apa? Raso satu. Walaupun kita banyak, pribadi ke banyak, tapi kita merasa satu. Dan rasa satu tadilah yang mendorong kita menjadi bersatu. Jadi kalau kita ingin menjaga persatuan tadi itu, maka kita harus juga menjaga hati masing-masing. Kemudian juga menjaga hati sahabat itu. Sinan,
kunci. Sebab enam tubuh kita kok mengikutnya dah. Enam tubuh kita kok hanya mengikuti dari kehendak hati kita. Kalau hati kita tadi lah jarak, baca dia gitu. Kita juga menjadi fisik kita menjauh. Kalau kita tidak suka ke orang lain, bereaksi kita, dia menjauh kita. Hah? Nampaknya berjalan ada di juang dah, sengaja mencari jalan indah dah. Siapa? Asal hati tadi. Jadi yang menyatukan kita adalah rasa kasih, rasa cinta. Rasa kasih, rasa cinta tadi yang menyatukan kita. Dan apa yang membuat kita berpisah bercerai-berai itu apa? Adalah rasa benci. Ya nah. Al-hub tajma'una wa bagh tufarriquna. Rasa kasih sayang, rasa cinta itu menyatukan kita. Sedangkan rasa benci itu membuat kita bercerai-berai. Jadi harus kita pahami kalau kita mengecek masalah cinta kok mungkin pikiran kita lah kan yang lain dah. Dia harus kita pahami cinta atau kasih itu bukan hanya cinta antara hubungan laki-laki dengan perempuan, cinta sesama jenis tidak. Imam Al-Ghazali membagi cinta kepada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan hubbus sifqah. Kasih atau cinta kepada kanak-kanak. Kita kalau mencari anak-anak, walaupun tidak anak kita, tidak sayang kita mencari. Walaupun anak orang lain, sayang kita ke anak. Anak itu hubbus sifqah. Yang kedua dinamakan dengan hubbus syahwat. Itulah hubungan sesama jenis suami istri. Itu sebenarnya hubungan karena syahwat. Yang ketiga adalah hubungan disebut dengan hubbut ta'zim. Hubungan kasih sayang karena menghormati, karena membesarkan. Jadi kita mengasihi sahabat kita menyayangi sahabat kita, mencintai, itu termasuk dalam hubbut ta'zim. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu masuk dalam hubbut ta'zim, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jadi orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah, orang ini adalah salah satu yang mendapat naungan Allah nanti di hari akhirat. Jadi artinya kita membina ukhuwah tadi itu lillahi ta'ala, bukan karena baudang di balik batu. Kalau baudang di balik batu itu lain, tidak? Ya, kalau kita sedang barado, sayang juga awak. Kalau awak lah hendak lain, nyaman jauh. Atau nama itu namanya ada baudang di balik batu. Jadi yang cinta karena Allah itu adalah cinta kasih sayang karena kebenaran. Itulah orang berkasih sayang dengan para sahabat. Ukhuwah Islamiyah, membina rasa kasih sayang tadi dalam mencari reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat persatuan itu, kalau kita dasari dengan niat seperti itu, maka karajo kita ini adalah ibadah. Jadi semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketua tadi magaan kita maghrib sampai isya ya enggak. Jadi kalau mbaraso kalau kita tape on time salat isya mungkin tidak terkajar. Sebab yang pertama kita sekali-sekali basuh. Yang kedua nak kamu sampaikan malam begini ko gado-gado. Ya enggak, bukan cik tema. Jadi kalau mau tape patuh ke waktu beko, pas isya masuk mau berganti beko tangguang ya enggak. Jadi mungkin tak agak talek-talek saketek salat isya itu. Napa itu?
Linda ado bako lamu mana cara mahtang kuda aja. Ay. Awal lamu ndak baselo kok kepecong. Nya biasa tuh ndak. Kalau ceramah sajam tuh tengah lamo. Tapi kalau bermusik badangdut gitu sampai pagi dah lamo ndak. Sajam ceramah lo kaku aja mendewa. Lamu na ceramah ya. Beko saya ceramah ngalang tuh ya. Agak tarui. Ay. Tunjuk ke TC itu nak, reko itu nak. Iya tuh, kedua. Enggak. Semoga ya. Dia mudah-mudahan enggak. Lah, kita lanjutkan. Jadi tadi dasar persatuan itu dari hati. Karena Allah menyatukan hati kita, makalah terwujud persatuan. Kemudian ada yang harus kita jago dalam persatuan tadi itu. Yang harus kita jago, yang harus kita lakukan dalam persatuan itu, yang pertama adalah harus ada keikhlasan. Kita dulu sama-sama di SMP, sama-sama di SMA. Mungkin setelah tamat SMA kita menempuh jalan yang berbeda-beda. Menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Dan mungkin kini pun status kita lah berbeda-beda. Ada yang jadi pengusaha, jadi bos. Ada mungkin jadi pegawai. Ada mungkin di bidang apa yang lain-lain sebagainya. Dan kita harus ada menjaga keikhlasan di hati kita. Jangan sampai kita yang bernasib kurang baik kita merasa rendah diri. Ya enggak? Kawan-kawan lah sukses. Labarado awak bantai itu ke bantai itu. Ibarat kakok manjek batu. Idui sagan mati ndak amuan. Dan karena itu kita merasa rendah diri, kita merasa minder. Nah itu harus kita jago. Karena dalam ajaran agama kita, kelebihan manusia dalam bidang harta itu tidak menentukan makamnya di sisi Allah Subhanahu. Coba kita cari para nabi. Para nabi Allah itu diagia di Allah. Diberi Allah kepada harta itu untuk jadi contoh dari kita. Ada nabi yang kaya rayo. Siapa mungkin kita lah tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan untuk membau kunci kandang kambing aja berpuluh-puluh untuk. Ada nabi yang sangat miskin. Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa itu hina dari Nabi Ibrahim? Belum tentu. Ada Nabi yang bahkan mendapat penyakit yang menjijikkan. Yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Apakah dengan penyakit tadi itu Nabi Ayub menjadi hina? Tidak. Di awak kadang-kadang kan mencari orang buat tu kita merasa memandang rendah. Kalau orang penampilannya buruk atau penampilan orang itu maka compang-camping, mungkin kita memandang rendah. Itu harus kita jago. Nilai manusia di sisi Allah bukan berdasarkan bentuk tubuhnya, rupa wajah. Bukan berdasarkan kepada kepemilikan harta, status sosial, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, diberi kemurahan rezeki, murah rezeki kita. Kita menjadi orang yang kaya raya. Kalau kita bercermin kakaji itu, kita nak menjadi sombong. Kita nak menjadi tinggi hati.
Asal harta itu semua adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita tidak memandang rendah kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin dari segi rezeki di bawah kita. Dan juga hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang, menilai manusia itu dari bentuk tubuhnya, dari paras wajahnya, tetapi dari hatinya dan amalnya. Jadi penilaian manusia itu berbeda dengan penilaian Allah. Kalau penilaian manusia yang pertama dulu ke wajah. Kalau laki-laki yang tampan, yang tidak tampan mana tinggi nilai? Kalau pandang manusia, tentu tinggi yang tampan. Kalau ingin jadi artis, siapa yang diterima, ya dah. Kalau yang wanita, yang perempuan, yang cantik dengan yang kurang cantik, mana yang paling tinggi nilai? Tinggi nilainya yang cantik. Makanya perempuan itu berlomba-lomba bagaimana supaya menjadi cantik. Ya, dilakukanlah walaupun dengan mengeluarkan uang yang sangat mahal. Melakukan apa namanya gini? Operasi plastik. Ya, nah. Pergi ke salon mempercantik wajah. Bukan berarti pergi ke salon itu dilarang, aja salah paham kata ibu ya. Tetapi jan itu kita jadikan sebagai tujuan kita. Karena banyak zaman kini itu orang memperhatikan salon wajah, tetapi tidak kurang memperhatikan untuk pergi untuk menyalon hati. Kalau salon wajah harus rutin, sekolah baru depan. Tapi lupa hati itu yang lebih penting untuk disalon. Bagaimana hati kita tadi menjadi cantik. Bagaimana hati kita itu bersih. Bagaimana hati kita menjadi suci. Jadi yang pertama harus ada keikhlasan. Tambah sabui tadi. Apapun bentuk faktor yang membawa kepada perpecahan dalam organisasi itu, yang paling mendasar itu masalahnya adalah masalah keikhlasan tadi itu. Jadi kita sebagai pengurus dan sebagai anggota harus ikhlas sebenarnya. Insya Allah tidak akan terjadi masalah. Insya Allah. Yang mangko terjadi masalah itu kadang-kadang anggota aku tidak ikhlas. Pakai cewek uang awak, sipai uang awak. Kok kadang-kadang mohon maaf, kok sipai negatif uang awak. Sipai anggota yang negatif itu apa? Kalau nyo di dahuluan, nyo menyipak. Kalau nyo di kudianan, nyo menandua. Di tanah mana kalau disuah jadi pengurusnya tidak mampu. Kalau jadi anggotanya banyak lo untuk akan menjatuhkan pengurus. Nah itu bentuk ketidakikhlasan dalam organisasi. Jadi kalau yang ikhlas itu adalah kita sebagai anggota, siapapun yang mampu jadi pengurus silahkan maju. Sepanjang pengurus tadi dia memiliki kompeten, memiliki kapabilitas untuk bisa mengurus organisasi kita. Secara mudahnya adalah sianan lai bisa bakarajo, ya tidak? Sebab pemimpin pengurus itu bukan hanya sekedar pangke. Kalau kita kini dilantik jadi pengurus, dipilih jadi ketua karena hanya sekedar pangke, maka itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jabatan itu adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu ini pemimpin kata Nabi, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi bukannya ringan menjadi pemimpin itu. Jadi kalau orang tahu dengan menghayati hadis itu, maka orang berpikir dulu akan jadi pemimpin tadi.
Di karena ada azan, kita istirahat sebentar. Ayo lah tadi. Hah? Kalau siaran langsung bisa lah. Kawan, di stok lo yang ulang lihat. Bah, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi apa yang paralu dalam kita berorganisasi itu adalah keikhlasan. Yang kedua adalah dalam kita berorganisasi itu kita harus saling mendukung atau saling support. Sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu kal bunyanun yasuddu ba'duhu ba'da. Orang yang beriman itu bagaikan bangunan, di mana bangunan itu saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi kita dalam organisasi itu kita dari beragam profesi. Kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan tadi harus kita gunakan untuk saling menguatkan satu sama lain. Baik itu kita tujukan untuk kemajuan organisasi kita atau untuk dalam hal yang bersifat hubungan pribadi atau hubungan bilateral antara kita sama kita, antara kita dengan sahabat. Di istilah orang awaknya pada manggapuan kabawang, rancak manggapuan kabawa. Itu yang ukhuwah tadi itu. Jadi kalau ada umpamanya kini teman-teman kita, kawan kita yang punya usaha, ya enggak, contoh, awak akan membeli sesuatu, kebetulan kawan kita punya usaha itu, kita ada dua pilihan, membeli ke orang lain atau ke kawan kita. Kama kita akan membeli ke kawan awak. Itu contohnya kita saling menguatkan. Mungkin kita lah pernah membaca di media sosial, orang Yahudi itu salah satu kelebihan orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu sebelumnya kembali mendirikan negara Israel berpencar-pencar di seluruh dunia. Tetapi walaupun tinggal di berbagai negara di belah dunia, Yahudi itu bersatu. Itu kehebatannya. Ukhuwahnya sangat tinggi. Juga orang Jepang seperti itu. Kalau ada orang Jepang contoh Bakarajo di Malaysia, di depannya ada soal pasar swalayan, kemudian agak yang milik bukan orang Jepang, agak jauh sekete ada pasar swalayan milik orang Jepang. Nan warga negara Jepang tadi nyupai ke yang jauh tadi. Asabau karena mensupport orang yang satu negara dengannya. Jadi itu salah satu contoh persatuan tadi itu, ukhuwah tadi itu bisa saling menguntungkan antara kita sama kita. Nama itu
dalam pelajaran kita di SMP dulu? Simbiosis mutualisme. Ya enggak? Kita kan aja lah ya, pelajaran SMP. Anda simbiosis apa? Simbiosis parasitisme ya. Kalau parasitisme itu nangka buntuan ini aja itu. Nyekau ginda. Coba tuh. Lama di awak katuju di urang. Sabab nan urang tu awak, nan awak ke urang. Kalau urang ndak awak, berarti awak ndak urang. Cameh benar kan ya. Jadi kalau urang nan apa namanya tadi? Simbiosis parasitisme tadi, lama di awak katuju di awak. Kalau lama di awak katuju di urang, ugi awak. Itu udah dipakai. Itu yang kita pakai itu. Dalam kehidupan kita itu, dalam kita bersahabat, maka kita harus saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan. Kemudian masuk berikutnya adalah dalam kita berorganisasi itu kita harus memiliki satu rasa. Kata Nabi kita, sabda Rasulullah SAW, kun kal yadain walatakun kal ainain. Jadilah kamu itu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Kemudian al-mu'minu kal ajsadi wahid. Orang mukmin itu adalah bagaikan tubuh yang satu. Kalau kita kini ke bajalan, contohnya kita bajalan, kemudian kaki kita ke tata guang di batu berdarah. Barasoi pasti sakit. Kira-kira malam tu amuh nama tu kita lalu. Mangalam matu nama lalu. Ndak padahal yang sakit hanya kaki. Asal karena kita itu adalah tubuh dan berada dalam satu tubuh. Dia orang yang beriman itu kata Nabi bagaikan tubuh yang satu. Kalau saudaranya sakit, inyo pun merasa sakit. Itu yang disebut orang Jawa dengan tepo selero tadi itu. Cicak jange, merasakan penderitaan orang lain. Kalau saudara kita sakit, kita pun merasakan penderitaan sahabat kita tadi itu. Makanya kita berusaha meringankan beban sahabat kita. Alhamdulillah itulah jalan di persatuan kita ya. Jadi kalau ada kawan kita yang dapat musibah contohnya, kita akan berusaha mencari sumbangan untuk membantu meringankan beban kawan kita tadi itu. Kemudian masuk kepada topik yang kedua, itu berkaitan dengan diri kita. Dalam konteks umur kita lah rata-rata lah mencapai umur 40 tahun. Iya atau tidak? Mungkin ada yang sampai 10, ada yang lebih sampai 1, sampai 2 atau kurang. Tapi rata-rata ambo rasa kita lah mencapai umur 40 tahun. Menurut ajaran agama kita, umur 40 tahun itu harus kita perhatikan. Jangan kita lalai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wa wadathu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balaga asuddahu wa balaga 40 sanah qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang mukasihnya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Dan juga melahirkannya dengan susah payah. Dan masa mengandungnya hingga sampai masa menyapihnya 30 bulan. Sehingga apabila manusia tadi mencapai masa dewasanya dan mencapai umur 40 tahun, manusia tadi berkata, wahai Tuhanku,
berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku agar aku bersyukur akan nikmat-Mu yang telah Engkau beri anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengamalkan amal yang saleh yang Engkau redai, dan perbaikilah diriku juga untuk keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Jadi dalam ayat yang dibacakan tadi dijelaskan bahwa manusia itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dimulai dari sejarah ibu kita mengandung kita dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, sampai kita diasuh, dididik, sampai kita tumbuh dewasa, sampai kita umur sampai puluhan tahun. Nah, di sini kita ambil kenapa Allah menyebutkan dengan jelas hatta wa balaga arba'ina sanah, dan manusia tadi mencapai umur 40 tahun. Itu membuktikan bahwa umur sampai puluhan tahun itu adalah masa momen yang penting dalam kehidupan manusia. Umur sampai puluhan tahun adalah masa umur yang mana manusia tadi telah mencapai kematangan, puncak kematangan, Pak, itu akal dan pikiran. Kita cari para nabi, apakah amalan Abu Darda yang paling utama? Jawaban istri beliau adalah bertafakur. Kalau kita asik berhibur tarui, asik bergembira selalu, tidak pernah tafakur, tidak pernah merenung, maka kita akan menjadi orang yang lalai. Dari kota tuwu kamalala dimatui jalan basimpang, waktu muda dunia diraca, akhirat tinggal di belakang. Kalau kita beko tulang badan kita lah, fisik kita lah lama, badan kita lah uzur, mata kita lah kabue, ya ndak? Jangan kita lah kandue, ya. Adisinan bau takana bana itulah talambe kita namanya. Kalau ditakdirkan Allah, malaikat maut datang, aja sampai bilangan sudah, nan punyo datang manjapui, nama nanam datang mambubui, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lah tiba di alam kubur, di sini kita baru sadar itulah talambe. Salah sah gunung Marapi, balerang jatuh darai badarai, bidua pacah nahoda mati, dagang pulang jauh tuang sansai. Di sini itu tidak ada guna penyesalan judul lain. Coba kita baca, kita dengar dalam surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Kalau engkau melihat ketika orang kafir nanti di akhirat, nakisu ru'usihim, apa kasu itu? Kapal loweko ibarat apa namanya? Karena dek bersalah berdosa, jadi merunduk, tak tahu nyemangkik kapalor. Ya Allah, sekarang kami telah mendengar, sekarang kami telah melihat. Rabbana absarna wa sami'na, kami sekarang telah melihat ya Allah, sekarang kami telah mendengar. Farji'na na'mal shalihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Kami akan melakukan amal soleh. Inna muqinun, sekarang kami telah yakin. Kalau zaman dulu di dunia ustaz menyampaikan ceramah, kami yang lengah-lengah canggung. Entah iya, entah indah. Ya dah. Tu ustaz tenang tentu masuk surga terus lah. Tapi dah ngat. Ada yang pada itu.
Di dunia ndak yakin ya toh, entah iya entah tidak. Tapi lah dalam kubur, lah di hari akhirat baru yakin. Lai guna keyakinan tu lai? Tidak. Anak merbah dua-dua, anak andung sikatitiran, anak merbah dua-dua. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian indah baguna. Maka dalam kesempatan kali ko ambo mengajak kepada sahabat, mari kita jangan sampai kita talambe. Mari kita sadar gini. Bagi yang Allah, alhamdulillah. Tapi bagi yang alun, mari kita bangun dari tidur. Sabab kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun wa idza mata intabahu. Kebanyakan manusia itu kata Ali di dunia kau lalu. Kalau nyolah mati, lah masuk ke liang lahat, barunya jago. Jangan sampai kita masuk orang yang lalu tadi itu. Jangan sipo sampai kita hanya lalai, terlena oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Jadi memang dalam Al-Quran itu tidak ada disebut masalah kata muhasabah, tidak ada. Tetapi isinya ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Itu sampai dengan muhasabah. Coba kita bacamin balik kepada masa lalu kita. Kita caliak balik masa lalu kita itu. Apa yang telah kita lakukan, yang telah kita siapkan untuk masa depan kita nanti di akhirat. Bagi kita yang orang bisnis, mungkin kita lah tak biasa dengan perhitungan, hitung-hitungan, ya toh. Anan muhasabah itu artinya menghitung diri. Kita kalau manggaleh, ya bayatong gitu. Anak karya tong. Bara modal, ya nak. Bara tajuai. Beko hasilnya mungkin balabo atau rugi. Itu nan muhasabah. Di jan hanya galeh kita nang kita etong, jan hanya usaha kita nang kita etong, diri kita pun harus kita etong. Kira-kira kini kita untung atau rugi. Jangan capek jauh itong dulu ya. Sampai puluh tahun nak dia itu mulai kita balik berakal sampai kini. Berapa banyak larangan Allah yang kita lakukan. Itu yang pertama kita itu. Berapa banyak perintah Allah nan indah kita karajuan. Itu yang kita itu. Kita ambil contoh kini di lo sembahyang atau salat 5 waktu. Mulai kita balik berakal, kita lah wajib salat 5 waktu sehari semalam. Kalau tinggal satu salat wajib itu hukumnya adalah dosa besar. Tidak dosa ngenek deh. Dosa gadang. Kalau satu hari kita tidak sholat 5 waktu, berapa 5 waktu. Kalau sebulan 30 kali 5 150 waktu. Setahun taruhlah lebih kurang 1.800 waktu. 10 tahun 8 ribu waktu per 10 tahun. Seandainya 10 tahun kita tidak pernah sholat, bara waktu yang tinggal tahu 8 ribu waktu. Pak kok dikal mengganti li talok mengganti itu. Hah?
wajib diganti. Memang ada masalah khilafiyah yang mengatakan salat itu tidak wajib dikada. Ada mengatakan wajib dikada, tapi ambo mengikuti kepada wajib dikada. Jadi kau harus kita perhatikan. Kalau yang telah berlalu ko sembahyang kita ko ada tinggal-tinggal yang akan datang, yang pertama kita usahakan. Kita bertekad lah. Mulai saat ini kita jangan sampai tinggal sholat tadi itu. Kalau yang berlalu itu baca roy, kita ganti. Baca mengganti sebanyak itu. Kalau banyak kita cicil. Ya nah. Mencicil kita sholat waktu, sholat zuhur, sudah itu kita sholat zuhur untuk membayar hutang. Niatnya adaan tadi diganti dengan qadaan. Sengaja aku usalli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan lillahi taala. Kita ini kan bayar hutang kita yang telah berlalu. Itu salah satu solusinya. Jadi kita berniat membayar hutang, tapi kalau tidak tabayun lunas kita serahkan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ perlu kita muhasabah tadi itu. Dengan kita muhasabah, kita menyadari bahwa kita kok banyak kesalahan. Kita kok banyak dosa. Kita banyak kekurangan dalam masalah beragama. Dan karena itu salah satu yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Innallaha ghafur. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan memohon ampun atas segala kesalahan yang dilakukan. Kita tobat kepada Allah, ya Allah, hamba telah banyak dosa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita minta ampun kepada Allah dari hati kita yang paling dalam, insya Allah Allah berjanji mengampuni dosa-dosa kita. Lisannya kita tuh, walaupun kita tidak berdosa contohnya kayak, tapi kita juga harus acok-acok sering-sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari syarat tobat nasuha itu adalah berjanji tidak kamu ulang balik. Aja tobat sambalado nah, alawan tobat nasuha, tobat sambalado. Patih wana gini wah ha nah. Bisu ada makan lado lah ya. Bisu dia tanggal ada makan lo ya. Tobat sambalado namanya. Mari kita tobat nasuha, mari kita berjanji. Coba kita cari dalam sejarah, banyak ulama besar bahkan sufi yang dulunya adalah para pendosa. Jadi kalau kita orang yang kotor, orang yang banyak melakukan maksiat, pendurhaka, pendosa, tidak boleh kita putih asuh. La taqnatu mir rahmatillah. Kita putih asuh itu yang menjadi marah Allah kepada kita. Anda mungkin Allah akan berdosa orang yang banyak melakukan dosa kadang. Itu yang salah. Ada seorang sufi namanya siapa? Fudail bin Iyad. Pernah kita dengar namanya? Fudail bin Iyad. Dulu adalah seorang perampok. Kalau kita baca kitab klasik akan banyak bahasa buat nama Fudail bin Iyad, salah seorang sufi yang sangat agung pada masa itu. Dulu adalah seorang perampok. Siapa yang mungkin kita tahu? Syekh Muhammad Jamil Jambe. Pernah kita dengar namanya dah? Di mana tuh? Syekh Muhammad Jamil Jambe di mana tuh? Kampung Podalam. Bukit Tinggi. Salah seorang ulama besar abad 20.
Levelnya tuh setara dengan sesama dengan ayah Buya Hamka. Masa mudonyo adalah seorang gamaliang cerita. Tapi nya bertobat, nyopai ke Mekah, belajar agama, akhirnya menjadi seorang ulama besar. Jadi kita baca sejarah tadi itu bukan memburukkan, menjelekkan, tidak. Tapi kita belajar bahwa orang yang bagaimanapun hinanya, bagaimanapun kotornya, selagi nyo masih bernafas, selagi nyo masih hidup, nyo punya kesempatan, nyo memiliki masa depan. Jadi kita banyak rendah hati kepada Allah. Kalau kita cale masuk kita ke belakang, tidak mungkin kita masuk sarubur. Karena terlalu banyak dosa kita. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Imakoe kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kita berendah hati. Sebagaimana dalam syair Abu Nawas. Lai kenal kita syair Abu Nawas? Mungkin lain dah. Kalau mau baca setiap mungkin bisa ikut ya dah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Kamu sih ada dore. Wala aqwa ala naril jahim. Jangan nangis lo dah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dambil azimi dhunubi mislu adadi rimali fahabli taubatan ya zal jalali wa umri naqisun fi kulli yawm wa dhanbi zaidun kaifa himali ilahi amduka ashi ataka muqirrun bil dhunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta li zaka ahlun wa in taqrun faman narju siwaka. Nangis lagi. Lay paham kita arti itu. Jadi itu syair ko isinya adalah kerendah hatian kita kepada Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, aku tidak patut masuk surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku juga tidak sanggup masuk nerakamu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka anugerahilah kepadaku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, sesungguhnya engkau adalah orang yang maha pengampun dosa-dosa.
Dzunubi misla a'dadir rimali, dosa-dosaku bagaikan pasir di lautan, pasir di pantai. Fahabli taubatan ya zal jalali, maka anugerahilah taubat wahai Allah yang maha agung. Wa umri naqisun fi kulli yaum, umurku selalu berkurang tiap hari. Wa dzambi zaidun kaifahtimal, sedangkan dosa-dosaku selalu bertambah. Bagaimana aku mau menanggungnya? Ilahi abdukal asiataka, Tuhanku, hambamu yang durhaka, yang pendosa datang menghadapmu, mengakui dosa-dosanya, dan dia memohon kepadamu. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun, jika engkau mengampuni ya Allah, maka engkau adalah para pengampun dosa. Wa in tatrud faman narju siwaka, kalau engkau menolak ya Allah, kepada siapa lagi kami akan berharap. Nah, itu adalah syair rendah hati. Kita mengakui dosa-dosa kita. Jadi kalau kita mengaku itu, maka tukang awak, orang mengaku dapat enteng, ya enggak? Kalau kita mengakui kesalahan kita, insya Allah Allah sayang kepada kita. Kalau kita tidak mengaku, maka Allah murka kepada kita. Jadi dalam muhasabah tadi itu, dengan adanya muhasabah, merenung, yang pertama adalah kita harus tobat, minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, dengan kita bercermin kepada masa lalu kita itu, kita bertekad dalam hati kita akan menjadi lebih baik setelah itu. Lesannya kita tuh. Jadi kita harus kembali kepada awal tadi balik, bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita pasti akan berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita dilalaikan oleh dunia, jangan kita hanya disibukkan oleh dunia, tetapi kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Bukan kita dilarang mencari dunia, tidak, tapi kita harus mengerti bahwa jangan kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup. Dunia itu, materi itu hanyalah wasilah, alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Orang yang tertipu adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Jadi kalau orang yang akan menyesal nanti di akhirat. Kemudian ambo akan membacakan untuk menutup iko, ambo bacakan seketek syair Syekh Hamzah Fansuri, seorang sufi penyair yang hidup di pertengahan abad ke-6 sampai di pertengahan abad ke-5 sampai di pertengahan abad ke-6 sampai awal abad ke-7 di Aceh. Seorang sufi, ulama sufi, juga seorang sastrawan. Dengarkan firman daripada Habib, eloknya dunia terlalu ajib, barang siapa kepadanya karib, wa mallahu fil akhirati min nasib. Dengarkan firman daripada Habib atau daripada Allah. Eloknya dunia terlalu ajib, dunia itu memang sangat mempesonakan, menggoda kita. Barang siapa kepadanya karib, sianan terlalu intim, terlalu rapi dengan dunia, wa malahu fil akhirati min nasib, di akhirat nanti tidak dapat bagian jodoh. Sayangnya insan terlalu bebal, disangkanya dunia lagi kan kekal, nyaman matanya tidur di bantal, akan salahnya itu tiada ia menyesal. Ini orang yang lalai musabik tadi. Disangko paneh sampai patang, kironya hujan tengah hari. Disangko umur laika panjang, kironya berpulang ke rahmatullah sabalun dapet kaji. Lemak manis terlalu nyaman, oleh nafsumu engkau tertawan. Sakaratul maut sukarnya jalan, lenyap di sana berkawan-kawan. Di dunia itu memang lama, manis, memang indah kehidupan dunia itu. Tetapi
nanti sakaratul maut di sinan kita merasakan sukarnya jalan untuk berpisah dengan dunia. Lenyap di sana berkawan-kawan, artinya apa? Di dunia kita bisa berkawan-kawan, minta tolong. Tapi menghadapi maut itu, menghadapi kematian, tidak ada yang bisa menolong kita orang lain. Hanya kita sendiri yang akan menghadapi. Hidup di dunia umpama dagang, datang musim kita kan pulang. La tastakhiruna sa'atan lagi kan datang, mencari ma'rifatullah jangan alang kepalang. Kita di dunia kau ibarat dagang. Apa itu dagang? Kalau bahasa canggihnya kini dagang itu, orang dagang itu adalah turis. Jadi kalau kita pergi kini ke Kuala Lumpur, ke Bangkok atau ke Jepang, itu namanya apa? Orang turis. Di situ kita hanya samantaro. Kemudian kita akan kembali ke kampung asal gitu, yaitu kampung akhirat. Jadi dengan demikian, kalau kita sadar dunia itu kita hanya sebagai orang asing, sebagai turis yang kita akan kembali ke halaman kita, insya Allah kita akan sadar, kita akan terjaga, tidak lalu kita dolai. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mempersiapkan bekal kita sebanyak mungkin untuk menghadapi hari akhirat kita nanti. Mudah-mudahan kita sadonya mendapatkan rahmat Allah. Kita semua menjadi orang yang bertobat, menjadi orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan kesempatan bertobat nasuha sebelum wafat. Semoga kita menjadi termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah, yang baik kesudahan. Semoga kita semua mendapatkan surga jannatun naim. Amin amin ya rabbal alamin. Pado baladang kasinggalang elok baladang katandike kayu kali sedang babungu. Kau dirantang masih mah panjang elok dipuntan ya singkik sekedar ke gunung. Jadi mengi waktu kita sholat isya, mungkin makan malam dan mungkin ada acara setelah itu. Mau cukupkan sampai di siku dulu. Mudah-mudahan kalau umur kita sama panjang, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Jadi kalau ada kekurangan, kesalahan telah biasa kurang, kok ada nota singgung karena ayat telah Tuhan turun, ambo mohon rela dengan maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tausiah dari Bapak Dajaku Ridwan yang telah sama-sama semoga aku